Pardon, pardon. Kopi. Aku gelar kopi. Tunggu. Kau Drogstogel. Ya, Drogstogel. Apa kau ingat aku? Kita pernah satu sekolah bersama. Aku Hawa, Max Hawa. Oh, ya. Jam berapa sekarang? Jam berapa? Drogstogel. Kau tahu, sejak muda aku sudah sering menulis. Aku ingin tulisan-tulisanku ini dibaca oleh semua orang. Ini kan benar. Tetapi saat ini aku tak punya banyak uang untuk biaya riset. Aku ingin engkau menjadi penerbit buku. Mencetak buku. Mampu saja. Tidak. Kopi. Ya, marah. Ada juga tentang kopi di dalamnya. Kalau begitu, biarkan aku lihat. Apa yang aku bisa lakukan tentang kopi? Dokter, aku tahu. Aku bisa mengandalkan. Ya, jadi biarkan aku masuk untuk membacanya. Baiklah, terima kasih banyak kawan. Sir, bantulah aku bawa ini. Oh, kamu sudah pulang. Bagaimana kerjaannya? Emang apa? Aku pikir, aku akan menerbitkan sebuah buku tentang keberadaan kopi. Buku stasiun. Ya, ada pria miskin Persia yang memberiku beberapa data penting. Ini emas bagi magelang kopi, perusahaan pelayaran, menteri keuangan, bahkan bisa juga bisa aja. Ya Tuhan, Sterling, betapa cerobohnya kamu. Hari ini dirongsakan sekali. Pak, kau yang tidak belajar dalam sekolah, aku yang belajar ini, Pak. Tentang ketidakbatasan dalam Hei, itu tidak pantas anak kecil. Baik, pergi ke mana sekarang juga. Tapi, aku tidak usah banyak alasan. Cepat pergi. Tentang pengalaman bila ditindas, tentang keangkuhan, tentang kekuasaan orang tua. Silakan, Pak. Apa maksud ini? Pergi ke mana? Tidak punya sempat satu. Tulisan macam apa ini semua? Aku ingin kau membuangnya. Apa itu? Benar. Tentang keberadaan kopi Manado. Tentang keberadaan kopi Java. Naskah yang bagus. Tentang keberadaan kopi milik Belanda. Sir, kau telah menjadi gelar kopi dan kau akan kuangkat menjadi asisten penulis kumpulan. Jadi bantulah aku menjadi perusahaan ini. Baiklah, ya. Bantuan Latifah dan aku bupati Bantuan itu. Tuan Demak yang menjadi kepala daerah. Tuan Radenja yang menjadi kepala. Dan semua para kepala-kepala di daerah Banten. Terimalah salam saya selaku asisten presiden yang baru. Apa ini? Apakah orang berbicara di depan ini adalah pria miskin yang makan siap?
Sir, di mana itu baju kidul? Di Hindia Belanda Mulia, di Pulau Java. Oh, begitulah cara dia tahu tentang alat kopi lunak dari Java. Juga tentang busana Belanda. Sebentar. Bukankah dia sangat arogan? Sampai menulis kisah tentang dirinya sendiri. Tuan-tuan sekalian, tanah kita ini indah dan subur, kaya akan sumber daya alam. Tapi mengapa rakyat-rakyat kita justru menang? Mereka semua menderita, bukan dikarenakan oleh takdir Tuhan semata, melainkan karena kesalahan kita sendiri yang membuat mereka semua terpaksa melarikan diri dari tanah kelahiran. Kita aja Abil, Bupati Abil, dan Presiden Abil. Tetapi tempat mereka semua jauh. Maka di sini siapa yang akan menghukum para pencuri hak rakyat? Saya pribadi bisa memaafkan kesalahan dan kelalaian, tetapi saya tidak pernah mentoleransi adanya penindasan dan pemerasan. Saya juga hal tersebut tidak akan terjadi di Lembang. Bukankah begitu, Tuan Adipati? Oh, tentu saja tidak, Tuan Asisten Presiden. Hal demikian tidak akan pernah terjadi di Lembang. Nah, kalau begitu, marilah kita semua berbahagia karena tanah kita ini miskin dan kita mendapatkan pekerjaan mulia sekali. Kalian semua boleh pulang. Apa pria besar itu? Memang senang bertingkah seperti pahlawan. Kau tahu kan, Sir? Kalau dalam pidatonya tadi, dia menyebut, menghina para pejabat-pejabat tinggi negeri ini. Bukan saat lancang, Sir. Bukan lancang, Munir. Haflan hanya bicara berdasarkan fakta. Dia melihat sawah yang luas, tapi rakyatnya kelaparan. Bukankah itu laporan-laporan yang akurat? Akurat. Betul, Sir. Kau pikir kita ini sebenarnya menjalankan lembaga amal? Fakta yang aku pedulikan hanya satu. Apakah kopi-kopi yang berada di Lebak ini akan sampai ke gudangku atau tidak? Kalau rakyat itu lapar, ya suruh mereka kerja lebih giat. Sudah, Sir. Pulang. Bekerja lebih giat. Baik, Munir. Oh. Raja. Oh. Sekarang kepala dalam kecamatan ini. Berbicara apa saja, Raja Kebrahmana? Silakan. Nah, Tuan Haflan, Tuan Demang, apa yang sedang Tuan lakukan? saya sedang memberitahu mereka, Tuan. Membeli. Bagaimana dipaksa? Tentu saja tanpa paksaan. Tanyakan saja kepada mereka. Kalian semua sudah tahu bahwa saya sudah bersumpah untuk melindungi kalian. Jadi, kalian tidak perlu takut kalau saya meminta kesaksian. Apa kau menjual kembali kepada Dewa? Iya, Tuan. Dengan harga berapa? Mana lihat uangnya? Tuan, memang belum ada. Tapi Demang bilang akan bayar. Siapapun yang tidak ingin menjual kerbaunya kepada Demang, silahkan berbicara kepada saya. Indonesia, warisnya kain. Balikan ke boy.
Salah lihat orang beranggut, anu geus dijanjikeun. Nah, mana? Dikanya acara ubah teh. Jangan disini rumah teh. Juragan, lagi juragan. Mari ngebungkahan. Ini serius saja. Candang Adinda. Mana? Apa tuh? Boy, penonton. Penonton jangan makan abut. Sudah nangkep. Orang lagi kacau mana nih, nah? Kayak orang lompat kali itu. Mana yang kudu ini dia, lompat di dia. Mana mau ngade kalau kamu nak saja. Kumaha mun maneh kata bang, urang pun ditinggalkeun di dia. Adinda, kudu orang cicing bae di dia. Sahan gara-gara nyatuan hafalan, kita kan cuman bupati. Orang kaya mana selamat Adinda. Mana kudu kategori deui jeung baraya mana di Lampung. Saja, umum saja. Kumaha mun maneh kata bang. Geus, nurut ka orang ayeuna. Saja. Saja. Boy, penonton. Selamatkan silakan. Mana lu? Kumaha? Bijen mah bijen. Kemana tuh? Mana ini saya tukang? Yang besar yuk. Kalian semua jangan percaya sama naskah ini. Ini terlalu puitis. Hidup itu bukan soal percintaan saja, Adinda. Tapi soal angka. Aku masih merasa aneh. So, kau, dan kalian semua masih saya suka menonton orang susah di panggung ini. Sir, bekerjalah yang benar. Jangan masukkan cerita aneh dalam naskah ini. Baik, dia. Sudah, pergi. Ada surat dari Ibu Bacin. Sudah. Apa lagi? Tuan, ada apa sih?
Demam mengambil kerbau kami untuk menjamu tamu para bupati. Lalu, dia akan sudah membayarnya. Dia tidak membayarnya, Tuan. Dia merampas semuanya. Selalu mengapa kau tidak datang dengan banyak orang? Mengapa? Kami dipukuli. Sehabis Tuan pergi kemarin. Saya berlari dari kejaran narkoba demam. Tapi mereka membunuh ayah saya dan Adinda. Membunuh! Benar, Tuan. Kau harus menjadi saksi untuk memberikan keterangan resmi. Saksi menghadap demam dan bupati. Ya, Saya takut, Tuan. takut. Saya sudah bersumpah untuk melindungi kamu semua. Kau tidak akan ada dalam bahaya saya. Nanti saja kalau Tuan membutuhkan. Baiklah, kalau begitu, kamu tinggal di sini terlebih dahulu. Berber, bawa dia ke kau. Baik. Terima kasih, Tuan. Apakah Bupati sungguh sekejam itu, Kakek? Tidak. Mungkin saja itu merupakan tindakan yang gegabah. Kita harus mencari tahu keadaan sebenarnya. Aku tahu, Bupati memang suka menyelewengkan kekuasaan. Tetapi seharusnya tidak sebegini besar. Kalau saja para kepala supaya dengan keluar kebenaran tidak akan terjadi hal seperti itu. Aku bisa menjaminnya sendiri. Roll ordering. Awak kami Metro ini minister sama kamu. Tidak, Tuan. Tidak usah. Saya hanya mampir sebentar saja. Tidak usah malu-malu, Becak. Silakan ikut bersama kami. Duduklah. Silakan makan. Naks, ini apa yang Bupati katakan? Dia mengatakan jamuan makan malam untuk hari ini. Jangan makan malam, Tuan. Ya, Jangan pergi ke sana, Tuan. Jangan pernah. mengapa tidak? Ini kan jamuan resmi. Banyak orang bilang Tuan sedang mencari saksi untuk menghadapi Bupati. Itu omongan orang-orang saja. Tidak perlu didengar. Tapi suami saya juga hendak menghadiri perjamuan tersebut. Tuan tahu sendiri kan? Ya, saya tahu. Lalu, apa hubungannya dengan saya, bro? Suami saya dia itu diracuni oleh Bupati dan teman, Tuan. Diracuni. Bukankah suami Anda meninggal karena penyakit di DNPK? Liver bengkak. Ya, Tidak, Tuan. Tidak. Siang hari itu dia masih berkuda, Tuan. itu tuduhan berat. Mengapa Metro tidak melaporkannya kepada residen? Presiden dan Bupati. Mereka itu bekerja sama. Dan saya takut, Tuan. Mari saya antar, Metro. Metro! Siapa? Duduklah. Apakah semua paling diracuni? Jawab! Dia akan diracuni kalau tinggal di sini lebih lama. Tadi, kamu tahu semua hal tentang Lembang. Jawab! Kamu pasti tahu tentang penyelewengan kuasa, tentang korupsi. Jadi, yang saya katakan itu benar adanya. Saya tidak berani menjawabnya. Kamu tahu itu. Mengapa kau tidak berani melakukan sesuatu sih? Tidak ada yang memberitahu saya. Kalau kamu tidak berani menjawab, kau pun. Mengapa kau tidak berani melakukan sesuatu? Apakah ada kabar melangkahi adik-adikmu di Batavia? Tulis itu juga.
mau baik kan. Tapi kau kena mau dalam dalam. Gini, aku tak bisa dia kan. Pebble sendiri sudah mengatakan bahwa setelah sering dilakukan, aku akan melaporkan bupati dan demak. Apakah kau yakin, Max? Bukankah itu merupakan tindakan yang gegabah? Kau yakin? Tetapi, selama bupati itu masih mendapat, tempat ini terlalu berbahaya. Dan aku ingin engkau dan anak-anak kita pergi ke Batavia sampai masalah ini selesai. Lalu, kau akan tinggal di sini sendirian? Tidak, Max. Aku tidak mau. Ini, Oh, ada garis satu bukan? Betul. Aku yakin semua omongan pria ini tidak akan pernah didengar oleh para petinggi-petinggi ataupun pejabat-pejabat negeri ini. Memangnya dia kira dia punya kuasa apa? Sungguh benar konyol. Konyol bukan ser. Ya benar, sangat konyol. Sudah. Pulang ke tempat kerjamu. Baik, ya. Presiden, apa yang Anda lakukan? Silakan duduk. Rahasia penting. Benar Hamlan meminta saya untuk kembali terhadap asisten lengkap demam dari para pejabat dan mencoba bupati berkata, mengapa Anda memilih peraturan ini? Benar, saya rasa ini Itu pernyataan resmi bahwa Dr. Sri memfasilitasi tentu saja. Presiden saya sudah akan satu hal dalam kalau begitu. Apa yang Anda tuduhkan kepada bupati? dia menurut rakyat kita pikirnya paksa tanpa diberikan upah, bahkan satu butir beras pun tidak. Apakah itu layak menurut Anda? Itu adalah adab. Mereka justru malu kalau ladang tak terurus. Dia juga meramas kerbo-kerbo milik rakyat kita untuk menjauh para tamu bupati. Mereka senang yang bisa menjadi kian korban. Lantas, apa mereka juga senang kalau dibunuh? Itu tuduhan berat, Menir. Saya punya saksi, benar Presiden. Kalau begitu, bawalah ke hadapan bupati. Tidak benar, itu Saya yang akan bertanggung jawab demi kehormatan saya. saya akan menghadirkan para saksi. Tetapi saya tidak akan membawa dia ke hadapan para bupati. Apa bagi Anda kata-kata saya tidak ada artinya? Saya minta Anda menarik tuduhan ini, Minar Ablar. Saya tidak akan menariknya, benar Presiden. Kalau begitu, terimalah surat terlebih dahulu. Bagaimana tanggapan Presiden soal bupati? Dia tidak akan dilakukan masalah. Makanlah dulu kue ini. Memang lebih murah. Tapi dengan begini, utang kita bisa terbayarkan. Lagi pula, kau jelas akan dianggap menjadi residen. Lalu tidak lama lagi, hidup kita akan jadi lebih baik. Terus, dia membuatku semakin sedih. Semakin lama, aku semakin mencintai lemah.
kami lagi dari Bapak. Terus mereka tulis. Aku ingin ketika pada waktu itu pada tidak. Tetapi jika kamu jadi asisten gubernur, kau bisa membantu lebih banyak. Maaf, sekali. Berdong! Apa kau tahu? Makanan mereka namanya apa? Pasir! Apa kau bisa memakan pasir? Senanglah. Ada apa Minder Verdum? Selamat kepada Mak Saplan atas promosi. Apa maksud? Apakah kalian tidak tahu? Ini sudah jelas tertulis di surat kabar dari residen di kamu. Andai saja kau membahas surat dinas lebih tahu dibandingkan surat kabar yang jelas informasi tentang itu. Kau akan tahu. Bapak Presiden menang, Bupati dinyatakan tak bersalah dan dihukum dengan pemecatan yang sangat hina. Berdong! Tidak panas mereka itu. Dan saya tadi malam, aku dikirim tanda sebulan di kau. Bukankah ini sangat hebat? Sangat hebat, bukan? Ah! Tenanglah, Max. Verdum, pergi sekarang. Ini, aku tak rela menjadikan sebagai akhir perjuanganku di level. Perjuanganmu tidak akan sia-sia. Keadilan pasti akan datang kepada kita dan kita tebak. Aku akan keluar dari pemerintahan yang tak bermoralitas. Puji Tuhan, akhirnya kau menjadi dirimu sendiri, Max. Aku akan selalu mendukung pilihanmu. Pria yang aku dirikan, bukan? Aku yakin semua permasalahan di Hindia, Belanda itu hanya kebohongan belaka. Apa itu, Ton? Bacakan. Berkas Bitung 29 Maret 1856. Pada yang terhormat Gubernur Jenderal Hindia Belanda, saya mendapat kehormatan untuk menerima surat kabinet dari Yang Mulia tertanggal 23 bulan ini, nomor 54. Sebagai tanggapan atas surat tersebut, saya merasa terpaksa untuk memohon kepada Yang Mulia agar memberikan saya satu pemberhentian dengan hormat dari Dinas Kenegaraan ini. Tertanda, Max Havlan. Apa begini? Akhirnya cerita yang dibangga-banggakan. Di mana kotak kopi yang disebutkan nama saya ini? Berani ada beri buku? Cukuplah. Drop novel dan stamp. Aku buta tuli yang telah banyak menderita. Persetan dengan ini semua. Ketahuilah, wahai saudara-saudaraku, bahwa aku akan dibantu oleh para negarawan yang melihat perubahan zaman, para sastrawan yang mencari kebenaran di balik tumbukan keburukan, para pedagang yang tertarik dengan lelang kopi, para pensiunan gubernur jenderal, para menteri yang selama di diam, para penjilat yang haus akan kekuasaan, dan para anggota dewan yang harus mengetahui kejadian sebenarnya di tanda yayahan seberang lautan. Ya, daku akan dibantu. Kepada adalah buku ini saya persembahkan, wahai Raja Willem III, Gubernur Louis Bar Bantuis,
dan Residen Breswan Kempen dan Bupati Kata Nata Negara. Saya bertanya langsung kepada kamu semua. Mengapa engkau membiarkan orang-orang seperti Habawar dihancurkan, dicampakkan oleh pria sialan seperti Bro Stoffel dan lebih dari 30 juta rakyat kau diperlakukan buruk atas nama kamu sendiri. Kehadiranmu Tuhan. Beginilah akhir dan tunjukkan yang kami bangga-banggakan. Multa Toli, kami Sugestu mengucapkan